Pak Menko Polhukam itu punya jabatan lain selain Menko Polhukam. Di undang-undang itu diamanatkan untuk dibentuk namanya Komite Nasional Pencegahan TPPU. Itu ada perpresnya, ada kepresnya. Nah, beliau itu jabatannya. Kepala PATK ini kan tidak punya kaki tangan seluas penegak hukum, kan ada cabang. Kemudian tidak ada senjata, cuma modal lidah sama ludah kan. Nah, jadi udah capek kalau bicara dia, curhatlah kepada Pak Mahfud dan data itu akurat. Yang Pak Mahfud dengan gaya Maduranya ngomong seperti itulah. Jadi ramai, tapi tidak salah juga sehingga orang terkejut dan bergerak kan. Iya. Nah, sekarang kami lagi bahas di situ. Kita mencoba untuk membantu penyelesaian. Jadi Pak Yusuf sebenarnya dari 349 itu sudah diketahui itu uang dari mana, siapa punya siapa. Ada yang masih proses. Kalau kalau yang punya sudah tahu, yang nerima sudah tahu. Cuman yang kita perlu cari tahu ini pada saat tadi ada orang mengirim duit, katakanlah sekian triliun. Kan kalau di transaksi cuman mengimpor barang X, kita tidak tahu bang betul nggak ada seperti itu. Maka perlu cek ke lapangan kan bang. Yang punya cukup kaki tangan itu penegak hukum, kan gitu bang. Pada saat dalam kemudian dapat kiriman duit. Nah kita lihat asumsi kita, mungkin yang impor bahan baku diolah ya ekspor. Tapi ada selisih yang tengah tajam bang, itu ceritanya. Nah itu yang tidak disikapin dilaporkan oleh para penerima laporan PATK, maka Pak Mahfud jadi ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pihak-pihak terkait termasuk penegak hukum dan apa yang sudah dilaporkan atau diberitahu oleh PPATK, mereka tidak bergerak atau mengabaikan atau bahkan merekonstruksi berbagai dasar hukum seperti tidak ada bukti dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh saya PPATK? berpikir ada dua bang. Pertama, atasan sang pejabat tadi perlu untuk meninjau ulang. Yang kedua, tadi kan sudah menjadi tanda petik lah bang. Kita udah paham. Kadang-kadang kan ada kasus yang mestinya bisa terbukti, tapi ada faktor X dianggap nggak terbukti. Oke lah, kita tidak punya kewenangan mereview pekerjaan penegak hukum. Bayar dong pajaknya. Dan pajak itu bang, ketentuannya kan bisa kena denda 4 kali lipat. Jadi negara tidak nol sama sekali. Itu maksud saya, paling tidak ada impresnya. Nomor 2 2017 sudah ada payung hukumnya, ada aparatnya cukup, ada instrumennya, apalagi. Tapi kok ada yang keberatan atau tidak berkenan bahwa 349 triliun ini memang merupakan sesuatu yang real yang ada yang diketahui oleh PPATK. Motivasi itu muncul kan banyak sebab bang. Bisa karena dititipin pesan sama orang yang terindikasi dilaporkan. Bisa juga dijanjikan. Bisa juga dia peduli kepada redaksi undang-undang yang dia belum memahami dengan seksama. Bisa jadi juga ada faktor lain. Kalau bahasa kami, kalau Anda bersih kenapa risih? Nah itu aja. Tapi pengalaman Bapak sebagai Ketua PPATK lebih banyak mana Pak? Lebih banyak ada yang dilaporkan apa itu di follow up atau ya sebagai surat yang akhirnya di atas meja saja buat mereka? Kalau zaman saya kan saya melakukan semacam pembaruan bang. Zaman Pak Yunus itu kan ditarget setiap oleh direkturnya. Jadi si A kamu harus produksi sebanyak laporan. Saya enggak, karena enggak mau laporan saya itu jadi alat memeras oleh oknum. Maka saya pastikan kalau tidak valid kekuatan pembuktiannya enggak saya kirim. Nah kalau enggak itu mas, saya kirim pada pajak, buat pajaknya dong. Nah itu enggak dikerjain mereka. Itulah yang kemudian menimbulkan dispute ya. Iya, rame jadinya. Rame gitu. Ini ada nggak? Ada yang bilang nggak ada itu duit itu. Gitu. Ada yang bilang ya PPATK-nya sendiri memang tidak bicara, tapi kan Pak Mahfud bicara. Ini Pak kalau dibiarkan terus seperti ini dampaknya kayak apa ya buat negara? Pertama kan ada ketidakpastian hukum. Kedua, kalau perbuatan itu tidak dicontoh bagi yang lain. Yang ketiga, wibawa negara kan jatuh. Makanya saya kira terlepas itu 349T agregat
atau real estate harus disikapin. Iya. Itu kuncinya di situ. Nah, sekarang kami duduk, kemarin kita sudah rapat, udah ketemu simpul-simpulnya. Iya. Udah mulai Iya. terurai. Ya, Pak. ternyata ada yang sudah diproses, Iya. tapi belum dilaporkan. Ada yang masih proses, ada yang terhambat karena orangnya meninggal. Ada yang terhambat karena orang pensiun, seperti itu. Sebenarnya kan PPATK itu banyak membantu ya. Ya. Tapi selama ini kan cuma dengan undang-undang yang ada seakan-akan cuma di atas kertas saja Pak ya, tidak mempunyai kekuatan. Ya, memang kan sekarang yang saya perhatikan, ya, mungkin karena mereka tidak mau gaduh. Yang kedua memang aspek penegakan hukumnya itu agak nomor 2. Dia banyak pada aspek pembinaan, regulasi dan menjaga ritme kenyamanan seperti itu. Tapi saya pernah telepon dan beberapa kali komunikasi, mereka komit kok. Mereka komit. Makanya salah satu bentuk wujud komitnya itu mereka coba angkat 349 triliun ini. Pak, dari 349 ini triliun loh ini Iya. kan. Itu pakai apa tuh kira-kira uang sebanyak ini walaupun Ya. akumulatif ya? Pertama ini kan bukan satu orang. Iya. Ada 300 laporan. Ya. 200 pada Kemenkyu. Di 100-nya itu terbagi kepada polisi, jaksa, KPK. Di KPK ada 33, sebagian udah jalan. Di polisi sebagian udah jalan. Di kejaksaan juga sebagian jalan. Ada yang dikirim ke daerah. Jadi kalau kita lihat ada yang sudah diproses tapi nggak ada laporan. Tapi yang gede yang kita lagi concern ini, misalnya yang tentang importasi emas. Kan ada satu sistem bang di namanya itu Badan Dui mengelola tentang custom WCO. Jadi kalau barang X itu kode harmoni sistemnya HS-nya itu katakanlah XS0. Nah barang ini kalau masuk kena pajak biaya masuk. Nah Singapura udah menjustifikasi ini kena loh 5%. Di sini di review ulang mau jadi 0%. Itu disebut oleh Pak Mahfud itu. Iya. Nah kita anggap kenapa? Pertama mereka bilang tidak ada kewajiban kita meniru apa yang di Singapura. Tapi kalau mereka mental pejuang bang, kenakan 5% dong. Iya. Masuk kas negara kan. Kalau dia keberatan gugat saja. Iya. Kan itu mestinya bang. Iya. Bukan malah menjustifikasi supaya 0%. Nah itu yang saya katakan kita lagi melakukan review apa ada kekeliruan atau tidak. Kalau kekeliruan kita minta supaya diperbaikin dengan cara menagih orangnya dan review pejabatnya oleh Kemenkyu. Tapi kalau sudah benar ya kita katakan sudah benar. Sekarang masih proses. Nah, kalau kita lihat demikian ada berbagai kekurangan di undang-undang tentang KPK. Sebenarnya nggak ada ya. Karena kalau menurut kacamata saya kan zaman saya nggak ada itu. Maksud saya begini, ini depend on the man by the gun. Kalau manusia itu punya komitmen, punya kepedulian, ini kan gini bang. Pada saat ini dikirim kepada kementerian tertentu atau penegak hukum tertentu, kan bisa jadi menangani tim X bang. Yeah. Kemudian tim misalnya bang, bermain sehingga kasus terbengkalai. Yang baru nggak mau beresiko kan bang? Yeah. Dia udah jadi kartu mati kan? Nah itu contoh. Atau yang kedua, pada saat diproses sulit atau ada ancaman, nggak mau beresiko, dibiarkan. Yang ini juga takut, ya terbengkalai. Nah kita mencoba cari tahu ini kenapa sih, kira-kira begitu. Kalau udah akumulasi itu udah berapa banyak ya? Ya, itu yang saya bilang tadi kan kita salah satu rekomendasi kita kepada atasannya ada nanti mungkin minta review. Pejabatnya tidak pantas di situ. Kira-kira begitu. Jadi produk kami dari Satgas 349T ini ada rekomendasi perbaikan SOP, rekomendasi mereview pejabat, mungkin nanti rekomendasi tentang bagaimana cara efektif untuk mengembalikan hak negara. Kira-kira begitu. Oh gitu ya ini ya. Pak Mahfud ya ada dengan Menteri Keuangan dan lain-lain. Itu kan jadi udah rame sekali. Penyelesaiannya gimana Pak? Tanpa maksud saya jangan mengorbanin kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Ini yang problem solvingnya gimana nih terhadap Ya, kasus? maka dibentuk Satgas 349T, Iya. ada tim ahli, ada pengendali, ada pelaksana. Nah, kami tim ahli. Kami melihat apa sih kesulitannya, ada nggak yang salah.
Nah, cuman karena waktu kita cuma sampai Desember akhir, tentu tidak bisa kita semua, kita pilah-pilah lah ini. Pilah-pilah pun sendiri, kita masih komplain juga nih, karena kita tidak dikasih materi lengkap. Mendengarkan apa kata sang penyidik. Kalau dia memberikan data yang tidak pas, ya kita jadi salah. Nah, itu kita korek-korek kemarin. Jadi solusinya adalah menunggu apa rekomendasi Satgas kepada Pak Mahfud. Itu Pak, yang 150 triliun itu dalam satu transaksi itu yang paling besar apa? 180-an. 180-an triliun. Itu yang paling besar sampai saat ini. Iya. Besar sekali ya. Sebelumnya ada lagi seangka itu, tapi udah bebas di Mahkamah Agung. Oh, diputus bebas. Aneh kan? Oh. Kok bisa ya Pak ya? Nah itu. Ini juga salah satu, kalau bahasa Pak Harto kan perlu hakim pejuang. Kalau bahasa saya perlu juga pejuang integritas. Perlu nggak Pak? Mungkin kan ini mereka punya keahlian khusus di bidang keuangan, ya. Oleh pelaku-pelaku ini kan, sehingga mau dengan lawyers yang jago juga, penasihat juga, ya semacam kejahatan kerah putih lah Pak. Nggak mudah kan, malah jaksa-jaksa yang nggak belajar ini, polisi mungkin yang nggak belajar akan menghadapi kesulitan. Sebenarnya enggak. Saya yakin enggak, karena pada saat orang melakukan importasi ada ketentuan. Ketentuan sama undang-undangnya. Cuman tadi pada saat emas itu masuk Bang, ini dijustifikasi barang baku, barang jadi. Nah kadang-kadang karena kurang sedikit saja sentinya, dianggap tuh barang baku. Nah kalau kita punya kepentingan pada negara ini, nyatakan tuh barang jadi, biar ada biaya 5%. Masuk kas negara kan Bang. Kalau keberatan gugat dong, gugat saya ke pengadilan. Bukan kita menjustifikasi supaya 0%. Nah ini seperti ini Bang, kita pengen tahu nanti. Kalau kacamata saya, kalau dari Singapura dia bilang X, kenapa kita repot-repot? Ya seperti itu ya. Cuma nanti kita cek lagi gitu. Nah sebaiknya kalau supaya tidak lagi terjadi kemacetan, PPATK udah tahu, kemudian udah dilaporkan oleh PPATK, tapi ada pada stuck di mana-mana. Apa yang harus dilakukan Pak? Ya pertama saya kira perbaikan sistem Bang. Perlu ada ketegasan komitmen masing-masing pihak. Kamu begitu terima informasi PPATK, berapa lama punya kewajiban melaporkan. Yang kedua, PPATK juga harus melaporkan berkualitas. Yang ketiga, perlu ada turut sertanya Menko Polhukam. Rapat rutin Bang, nanya progres dengan kasus-kasus itu. Secara umum saja, sehingga bisa kelihatan siapa yang tidak kooperatif, siapa yang tidak patuh, siapa yang tidak komit. Nah, tapi kan tidak semua harusnya kan dilakukan oleh pejabat, ya. Tidak semua penegak hukum, tidak semua pejabat melakukan tindak lanjut ini, bahkan bukan nggak mungkin mereka bagian dari ini kan Pak. Ya kan, sehingga tetap ada kendala-kendala semacam yang sulit ditembus oleh. Kalau komite TPPO di Pak Mahfud itu bisa rapat rutin Bang, kan anggotanya Kapolri, Jaksa Agung, Menkyu, anggota itu kok, kan bisa konfirmasi. Pak Kapolri kata PPATK melapor sekian, belum ada progres nih. Saya kira dia akan malu kalau nggak ada sikap tindakan. Menkyu juga begitu. Tinggal lembaga ini diaktifkan saja rapat rutin, apakah per 1 bulan sekali, apa 2 bulan sekali, atau bagaimana. Sekarang udah mulai itu Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah, Bapak melihat dampak negatif apa dari gaduh dan 349 ini? Pertama kan penjahat ketawa melihat ini. Ya kan. Yang kedua, kesan muncul di publik kita tidak profesional. Mungkin malah kita tanda petik terkontaminasi. Yang ketiga, yang baca berita nggak cuma lokal kan, luar negeri juga. Mereka tanya juga Bang, gimana about it, kan begitu. Jawab apa kita? Nah yang keempat kan generasi mendatang, yang milenial ini melihatnya, dan bisa-bisa ditiru mereka Bang. Nah yang paling kecewa itu negara nggak dapat apa-apa. Padahal di sini terjadinya mengeruk SDA kita, kan gitu Bang. Dari 349 triliun negara dirugikan berapa Pak? Belum tahu, karena kan masih proses.
kalau seandainya nanti ketahuan pasti kita akan rilis kok. Saya sudah pesan kepada ketua sekretaris, setiap perkara yang sudah diputus dicatat berapa nilai lepas untuk negara, yang masuk kas negara berapa, supaya dipublikasi, sehingga masyarakat melihat ada manfaatnya Satgas 349T ini. Gitu ya Pak ya. Pak, yang paling apa ya, esensi dari keributan ada tidaknya 349 triliun itu sebenarnya apa Pak? Pertama, aspek transparansi ya. Ada sesuatu yang mencurigakan, yang aneh, yang tidak masuk akal. Apa sih hasil akhirnya? Itu satu. Kedua, komitmen. Komitmen untuk patuh kepada ketentuan regulasi. Ketiga, kepedulian kepada hak negara. Hak negara yang terjadi di sini dan angka cukup besar itu, ya kan? Negara karena tidak punya manfaat, tidak punya modal, minjam, atau mau vaksin tertunda, kasih beasiswa jadi tidak jadi. Nah, yang kelima yang paling kita khawatir reputasi, akan buruk citra wajah kita di mata luar negeri. Jadi Pak, kalau berdasarkan keterangan Pak Yusuf, ini kondisi hukum kita dari banyak sisi masih centang rentang juga ya Pak ya, masih banyak bolong. Kalau kita mengacu pada guru kita Profesor Suryono Sukanto, kan ada 5 faktor tuh, hukumnya sendiri, kemudian sarana prasarana, kemudian faktor penegak hukum, kemudian lagi budaya masyarakat kan, kelima itu politikal dari pemerintah. Nah di sini yang paling dominan itu ya penegak hukumnya. Penegak hukum yang tadi kurang greget, apatis, kurang profesional, kurang punya jiwa pejuang kalau bahasa Pak Soeharto kan. Menurut Bapak kenapa begitu? Apa gajinya kecil atau gaya hidup udah terlalu tinggi atau gimana? Saya kira mungkin pertama ada banyak pilihan. Pertama tadi mereka tidak mau melanjutkan pekerjaan yang sudah rusak. Itu sudah lama kan Bang? Nah, tidak mau risiko. Yang kedua, tidak ada reward and punishment. Apa sih manfaat kalau saya mengerjakan tuntas? Ini resiko loh Pak. Itu kan tidak jalan. Yang ketiga, ya jiwa pejuangnya kurang. Nggak ada unsur takut mereka misalnya. Bisa jadi. Misalnya di mana lah, saya tidak menyebut apa. Pokoknya aparat penegak hukum di polisi, di kejaksaan atau dimanapun gitu kan. Kalau menyangkut bos gue nggak enak juga. Bisa jadi, bahasa saya sudah terkontaminasi. Terkontaminasi bisa karena ada aliran dana, bisa karena rasa takut. Jadi ada juga masalah khawatir bakal terancam karirnya. Kan mereka beri dana angka triliun tuh Bang, asumsi kita bukan orang sembarangan Bang. Iya kan? Iya betul. Makanya kalau tidak ada gerakan dari pimpinannya, rasanya agak pesimis berharap. Apa menarik juga nih Pak, buat masyarakat. Jadi ribut-ribut mengenai 349 triliun ternyata bukan sekedar isapan jempol, tetapi memang sesuatu yang real. Dan dari percakapan ini kita bisa melihat memang perlu koordinasi yang lebih intens antara PPATK dan para penegak hukum, dan terutama juga mungkin perlu ada jiwa-jiwa pejuang. Nah Pak Yusuf ingin mengatakan apa yang terakhir dari pertanyaan saya untuk supaya ke depan kalaupun tidak terselesaikan tuntas, ya agak berkurang lah kasus-kasusnya. Saya kira pertama Bang, hidup cuma sekali. Harus beri manfaat bagi bangsa dan negara. Punya jabatan belum tentu bisa lanjut untuk jabatan berikutnya Bang. Kesempatan nggak terulang kan. Sehingga gunakanlah seluruh kewenangan, kompetensi, pengetahuan, pengalaman, memberi manfaat bagi negara. Dengan cara yang berani Bang. Nggak usah takut gitu ya. Nggak usah. Nggak mungkin mereka bunuh. Saya mohon maaf Bang, saya pernah nangani kasus Pak Harto, pernah merasa wapres, merasa janjian Kopassus aktif, menjadikan seorang bintang 2 tersangka, menuntut Wakabareskrim, menjadikan kasus HAM berat AB Pura, Tanjung Priok, Timor Leste, sebagai 1, sebagai 2. Itu semua kan orang penting. Nggak ada itu. Biasa aja kok. Ya, ada polisi bintang 2, bintang 3 malah. Bintang 3 ya. Masuk penjara malah. Nggak ada. Jadi nggak usah takut ya. Nggak takut, sepanjang kita benar. Dan jadi apa Pak? Kalau kita bersih nggak usah risih gitu. Iya, itu penting Bang. Dan ini Bang perlu yakin juga bahwa kalau kita kerja benar, insya Allah ditolong sama Allah.
Itu aja. Baik. Ya. Ya, terima kasih Oke. Pak Yusuf, sangat bermanfaat buat kami. Ya, kita telah berbicara dengan Pak Muhammad Yusuf, mantan Ketua PPATK, banyak hal yang kita bisa tarik dan ternyata memang penegakan hukum kita masih harus disempurnakan lagi. Saya Wina Armada, terima kasih.